Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam satu suro bukan sekadar malam pertama dalam kalender Jawa. Ia adalah malam sakral, malam saat batas dunia nyata dan gaib menjadi tipis, sangat tipis. Dalam kisah ini, kita akan mengikuti Fadli, seorang pendaki yang nekat menantang larangan kuno. Mendaki Gunung Lawu di malam satu suro, tapi ia tak tahu bahwa yang naik ke atas belum tentu bisa kembali sebagai manusia. Bersiaplah, karena kisah ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Hari itu, Fadli duduk di kosan bersama dua temannya, Rian dan Yugo. Mereka sedang ngobrol soal rencana pendakian. Tapi yang membuat dua temannya mengernyit adalah ketika Fadli membuka kalender Jawa dan berkata, malam ini malam satu suro. Kalian tahu nggak, kalau naik Gunung Lawu malam ini katanya bisa lihat yang tak terlihat? Rian spontan meletakkan gelas kopinya. Lu gila ya, Fad? Orang sini aja kagak ada yang berani naik malam satu suro. Itu malam paling keramat. Yugo ikut menimpali. Itu malam dimana alam gaib lagi terbuka, bro. Gunung Lawu itu tempatnya paralel lembut. Ada yang bilang, yang Subali masih moksa di sana. Tapi Fadli malah tersenyum sinis. Mitos. Gunung ya gunung. Yang penting bawa logistik, tenda, senter, dan nyali. Malam itu juga, tanpa pikir panjang, Fadli menyiapkan perlengkapannya. Ia sengaja memilih sendiri karena tak ada satupun temannya yang mau ikut. Rian bahkan sempat berkata terakhir kalinya, kalau lu tetap naik, jangan salahin siapa-siapa kalau pulangnya bukan lagi lu yang asli. Fadli tertawa dan menepuk bahu Rian. Kalau aku nggak turun besok, palingan aku ketiduran di puncak. Ia berangkat naik motor ke arah Magetan menuju base camp Cemoro Sewu. Perjalanan dari kota membawa dia melewati jalanan berkabut, berliku, dan sepi. Warung-warung yang biasanya buka 24 jam di sekitar base camp, malam itu tutup semua. Tak ada pendaki lain, tak ada suara musik, hanya angin berhembus dan dentingan suara bambu tertiup. Fadli turun dari motor, memasang headlamp, dan mulai melangkah. Tanpa permisi, tanpa ritual kecil seperti umumnya pendaki yang menghormati penjaga gaib gunung. Langkah demi langkah, ia merasa jalur seperti menolak. Bebatuan terasa licin meski tak hujan. Daun-daun kering menumpuk lebih tebal dari biasanya. Kabut perlahan menutupi jarak pandangnya. Baru di pos 1, ia merasa jalurnya berbeda. Seakan gunung itu hidup dan sedang mengawasinya. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah belakang. Fadli menoleh cepat, kosong, namun daun-daun di tanah bergerak sendiri. Ia mengernyit. Pasti angin, tapi angin tak bisa membuat suara seperti seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Menyeret langkahnya perlahan, langkah yang terus mengikuti dari belakang. Hingga akhirnya Fadli mematikan senternya sebentar. Hening, gelap total. Hanya bunyi jantungnya yang berdetak cepat. Lalu suara pelan terdengar di telinganya, seperti dibisikkan dari balik kabut. Kamu tidak diundang malam ini? Fadli membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa. Tapi jantungnya berdetak tak karuan. Itu baru pos pertama. Dan malam satu suro belum menunjukkan wajah aslinya. Angin gunung makin kencang. Pohon-pohon cemara menari gelisah dalam gelap. Fadli berdiri diam di jalur setapak. Setelah suara bisikan tadi terdengar. Walau hanya sekelebat, bisikan itu begitu jelas. Bukan halusinasi, suaranya berat. Seperti dari dalam dada seseorang atau sesuatu yang bukan manusia. Fadli mencoba menenangkan diri. Aku cuma capek. Itu suara angin, bisiknya. Meski mulutnya kering dan telapak tangannya dingin, ia melanjutkan langkah dengan hati-hati. Tapi sejak saat itu, perasaan tak enak terus membuntutinya. Setiap beberapa meter, ia merasa ada mata-mata yang memperhatikannya dari balik pohon. Sekilas, seperti ada bayangan orang berdiri di kejauhan. Tapi saat didekati, hilang begitu saja. Di pos 2, ia mencoba istirahat. Duduk di atas batu besar sambil membuka botol minum. Tapi begitu botol dibuka, terdengar lagi suara aneh. Gumaman doa dalam bahasa Jawa kuno. Sangat lirih, sangat panjang. Seperti suara orang sedang semedi. Fadli berdiri cepat, menerangi sekeliling. Tapi kosong, tak ada manusia lain. Jalur pendakian yang biasa ramai itu terasa seperti tempat asing. Sunyi,
Beku, mati, ia kembali berjalan. Tapi yang aneh, jalur yang ia lewati sekarang mulai berubah. Jalurnya makin sempit, tanahnya lembab dan licin. Tak ada petunjuk arah, tak ada pelang. Padahal ia tahu seharusnya jalur. Lau punya papan-papan kecil, bertuliskan pos 2, pos 3, dan seterusnya. Sekarang tidak ada apa-apa. Hanya kabut dan aroma tanah yang menusuk hidung. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah batu besar, berbentuk kursi, seperti altar batu. Di atasnya tergeletak bunga-bunga sesajen yang masih segar. Di sebelah batu itu, ada pohon tua yang batangnya menghitam, seperti habis terbakar. Di batang pohon itu, seseorang atau sesuatu telah menggantungkan kain mori putih yang penuh bercak merah kecoklatan. Fadli mundur pelan, dadanya sesak, kakinya berat. Tapi entah kenapa, ia tak bisa berhenti berjalan ke depan. Kakinya seperti digerakkan sesuatu. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah tempat lapang. Bukan pos pendakian, bukan puncak, tapi sebuah lapangan kecil di tengah hutan dengan 7 batu besar yang melingkar seperti meja pertemuan. Dan di tengah lingkaran batu itu, ada seorang kakek tua berambut gimbal, duduk diam memunggunginya, mengenakan pakaian adat Jawa serba hitam, lengkap dengan ikat kepala. Fadli spontan berhenti. "Permisi, Kek. Bapak juga pendaki?" tanyanya ragu. Tapi kakek itu tak menjawab. Ia hanya diam, menatap lurus ke depan. Bahkan tak bergerak sedikit pun, seolah ia adalah bagian dari batu itu sendiri. Fadli mengangkat senter, mencoba menerangi wajah si kakek dari samping. Dan saat cahaya menyentuh pipinya, wajah itu kosong. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit halus yang mulus, seperti lilin. Fadli terhuyung, ia menjerit tanpa suara. Dan saat ia membalikkan badan untuk lari, jalur tadi sudah berubah. Tak ada jalan keluar. Hanya pepohonan tinggi menjulang dan kabut tebal seperti tembok. Fadli berdiri terpaku. Napasnya tercekat. Keringat mengalir di wajahnya meski udara sekitar menusuk tulang. Sosok kakek tanpa wajah masih duduk membelakanginya. Diam tak bergeming. Di sekelilingnya 7 batu besar seakan membentuk paseban, tempat pemanggilan. Pikiran Fadli kacau. Ini bukan jalur lawu seperti yang ia hafal. Ia merasa seperti diseret, masuk ke dalam dimensi lain. Suara hutan pun berubah. Tak lagi ada suara jangkrik, burung malam, atau desir angin. Yang terdengar hanyalah dengungan lirih, seperti suara seruling dari kejauhan. Dengan gemetar, Fadli mundur perlahan. Tapi saat ia berpaling, sesuatu membuatnya membeku. Di antara pepohonan, tampak bayangan hitam tinggi, lebih tinggi dari manusia manapun, berdiri diam, seperti mengawasi. Senter Fadli mulai berkedip. Klik, klik, mati. Gelap total. Ia menggigit bibir, menahan panik. Ia mencoba menyalakan ulang senter, tapi tak berhasil. Dalam gelap itu, ia hanya bisa mendengar detak jantungnya dan langkah-langkah kaki tanpa alas, mendekat dari berbagai arah. Kemudian, ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Lembut, tapi dingin. Ia sontak menoleh. Sosok perempuan mengenakan kebaya putih berdiri di belakangnya. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan tubuhnya sedikit melayang di atas tanah. Perempuan itu berbicara pelan. "Kenapa kamu naik malam ini?" Tanpa izin, suara itu terdengar di kepala Fadli, bukan di telinganya. Ia mencoba berteriak tapi tak bisa. Tenggorokannya seperti terkunci. Perempuan itu melayang mendekat. Saat rambutnya tersibak, Fadli menjerit dalam hati. Wajahnya hanya ada satu mata besar di tengah, dan mulut robek hingga telinga. "Kamu sudah melihat tempat pertemuan kami. Kamu harus ikut." Tiba-tiba tanah di bawah kaki Fadli retak. Tanah itu menganga, memperlihatkan lorong hitam yang dalam, dan berputar seperti pusaran air. Dari dalam lubang itu, tangan-tangan kurus menggapai ke atas, mencoba meraih Fadli. Ia berusaha lari, tapi tanah di sekeliling berubah menjadi lumpur lengket. Setiap langkahnya justru menarik tubuhnya lebih dalam. Lalu dari balik kabut, terdengar suara berat, menggema. Yang naik tanpa izin, harus membayar dengan tubuh atau ingatan. Dan saat Fadli hendak menyerah, sebuah cahaya merah menyala dari balik pepohonan. Kabut tersibak sedikit. Sosok seseorang muncul. Seorang kakek tua berjubah merah dengan tongkat kayu yang mengeluarkan asap kemenyan.
ia mengayunkan tongkatnya ke arah Fadli. Dalam sekejap, semua bayangan dan suara lenyap. Lumpur menghilang. Fadli terjatuh, menggigil di jalur pendakian yang kini kembali terlihat. Tapi kakek berjubah merah itu mendekat dan berkata pelan, "Gunung ini tidak menerima tamu malam ini. Nak, tapi kamu belum ditelan. Pulanglah sebelum benar-benar terlambat." Fadli terisak, kepalanya pusing. Ia mencoba berbicara, tapi pandangannya mengabur, tubuhnya limbung. Dan sebelum semuanya gelap, ia melihat wajah si kakek berubah. Mata merah menyala, senyum lebar yang penuh taring tajam menganga. Fadli terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya berdebu, bajunya basah. Ia kini berada di sebuah jalur yang asing, sempit, dan hanya cukup dilewati satu orang. Tak ada papan penanda, tak ada sinyal. Dan yang membuat bulu kuduknya meremang, jejak kakinya sendiri menghilang. Dia tak tahu apakah malam masih berlangsung atau hari sudah pagi. Kabut putih tebal masih menyelimuti dan langit tertutup awan hitam. Anehnya, waktu di jam tetap menunjuk pukul 00. Fadli memaksakan berjalan menyusuri jalur. Tapi setiap ia melangkah, suasana semakin ganjil. Hutan di kanan kirinya berubah. Pohon-pohon menjulang bengkok tak wajar. Dedaunan seperti berbisik, dan dari sela kabut, ia mulai melihat bayangan samar manusia berdiri diam, tak bergerak. "Halo, ada orang?" Tak ada jawaban. Tapi bayangan itu perlahan berbalik. Fadli terpaku. Wajah-wajah mereka datarnya tak wajar. Seperti topeng tanah liat yang baru dibentuk. Belum diberi lubang mata atau mulut. Ia lari, tapi jalur seperti tak ada ujung. Tak ada persimpangan, tak ada turunan. Hanya terus ke depan. Hingga akhirnya ia melihat sebuah warung pendaki kecil berdiri di antara dua pohon. Di dalamnya seorang wanita tua sedang duduk. "Bu, ibu, tolong, saya tersesat," teriak Fadli. Perempuan itu hanya menoleh perlahan. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya kosong, seolah menatap jauh ke balik tubuh Fadli. Suaranya berat dan lambat saat ia bicara. "Kamu naik malam suruh, tanpa pamit, tanpa sesaji, tanpa niat bersih. Kenapa kamu menantang?" Fadli mendekat. "Saya cuma mau naik, Bu. Saya nggak tahu." Perempuan itu mendesis, matanya berubah kelam. "Sekarang semua sudah tahu kamu di sini. Mereka sudah mencium baumu. Kamu tak bisa turun kecuali digantikan." Fadli mundur. "Digantikan? Maksudnya?" Si nenek menunjuk ke belakangnya. Saat Fadli menoleh, warung itu menghilang. Kini ia berdiri di tengah padang rumput mati. Dan sekelilingnya dipenuhi orang-orang tanpa wajah yang perlahan berjalan mendekat. Tiba-tiba terdengar suara tangis anak kecil. Tangis itu datang dari semak belukar. Fadli, walau ketakutan, mendekat. Di sana ia menemukan seorang anak perempuan kecil duduk memeluk lutut. Tubuhnya kotor dan kurus. Wajahnya pucat pasi. "Om, tolong om, aku nyasar. Aku nggak bisa pulang." Fadli menggigil. Ia tahu tak ada anak kecil di jalur pendakian malam-malam begini. "Kamu siapa?" Anak itu mendongak. Dan saat matanya bertemu mata Fadli, wajahnya berubah. Bola matanya jatuh dari rongga, dan dari mulut kecilnya keluar suara berat lelaki dewasa. "Gantikan aku, giliranmu sekarang." Fadli menjerit dan lari sekencangnya. Tapi setiap sudut hutan kini berubah menjadi labirin. Pohon-pohon menggeser diri, membentuk lorong gaib yang memutar dan menyesatkan. Langkah kakinya melemah, ia mulai limbung. Lalu jatuh terguling ke sebuah lembah. Dan sebelum ia kehilangan kesadaran, samar-samar ia melihat 3 bayangan berjubah merah berdiri di atas batu tinggi, menatapnya dalam diam. Fadli terbangun dengan tubuh penuh luka lecet. Dahi dan siku berdarah seakibat terjatuh dari lereng. Ia terbaring di tanah lembab, dikelilingi semak-semak berduri. Pandangannya kabur, tetapi ia masih bisa merasakan tatapan itu, tatapan dingin dari 3 sosok berjubah merah yang berdiri tak jauh darinya. Mereka tinggi, kurus, wajahnya tertutup kain putih kusam. Tak satu pun berbicara. Tapi begitu mereka mengangkat tangan, langit di atas Fadli bergetar. Dan suara seperti gendang dari dalam tanah mulai terdengar pelan-pelan. Dam, dam, dam. "Siapa? Siapa kalian?" Fadli bertanya terbarak. Salah satu sosok maju ke depan. Dengan gerakan lambat, ia menunjuk dada Fadli.
lalu ke arah lembah yang gelap. Suara berat muncul langsung di kepala Fadli. Kau telah masuk gerbang. Belum ada yang masuk dan keluar tanpa luka. Malam 1 Suro adalah waktu sakral. Kau telah menginjak tanah para leluhur tanpa izin. Maka pengadilan pun akan berlangsung. Tiba-tiba, tubuh Fadli ditarik dari tanah. Bukan oleh tangan, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat, membawanya melayang ke tengah lembah. Tanah di bawahnya membuka, membentuk lubang hitam pekat, dan di dasarnya ada ribuan wajah pucat menjerit dalam diam. Di sekeliling lembah muncul puluhan sosok, perempuan berkebaya putih, prajurit berpakaian zaman Majapahit, anak-anak dengan kepala botak dan mata merah, serta bayangan raksasa tanpa kepala. Mereka semua menatap Fadli, seakan menanti sesuatu. Salah satu sosok berjubah berkata, hukuman untuk yang mengusik malam ini adalah 3 pilihan. Tubuh, jiwa, atau kenangan. Pilihlah. Fadli menangis. Saya cuma ingin naik gunung. Saya nggak tahu. Saya nggak mau apa-apa. Tiba-tiba dari balik kerumunan muncul sosok yang tak asing. Rian, sahabatnya. Tapi wajah Rian kosong, matanya hitam, mulutnya robek. Aku sudah duluan di sini, Fadli. Kamu nyusul ya? Fadli berteriak sekuat tenaga. Ryan, tapi kamu nggak ikut naik. Rian tersenyum miring. Waktu kamu naik, aku mimpi dijemput seseorang malam itu. Sekarang aku ngerti, mimpiku adalah panggilan dari sini. Sosok berjubah kembali berbicara. Pilihanmu akan menentukan hidupmu setelah ini, atau kami memilih untukmu. Tubuhmu akan jadi wadah, jiwamu akan dijaga, kenanganmu akan dihapus. Seketika itu juga tanah di bawah Fadli bergetar keras. Petir menyambar dari langit, suara-suara tangisan, teriakan, tawa perempuan, dan gong Jawa terdengar bersaut-sautan dari segala penjuru. Fadli memejamkan mata. Kalau harus memilih, ambil saja kenangan saya. Teriaknya putus asa. Semua suara langsung berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Dan sebelum semuanya benar-benar hilang, Fadli mendengar satu bisikan terakhir dari sosok berjubah merah. Baiklah, kau akan kembali, tapi tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, warga desa Sarangan dikejutkan oleh penemuan seorang pemuda tergeletak di tepi jalan setapak hutan pinus beberapa kilometer dari base camp Gunung Lawu. Tubuhnya kotor, bajunya robek, dan wajahnya penuh luka lecet. Dialah Fadli. Saat dibangunkan, matanya terbuka perlahan. Ia tampak bingung, tatapannya kosong. Mas, nama panjenengan siapa? Tanya salah satu warga yang menemukannya. Fadli hanya menggeleng pelan. Saya siapa ya? Bisiknya. Ia tak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, bahkan tak tahu kenapa ia bisa ada di sana. Yang ia tahu hanyalah ada ketakutan dalam dadanya, perasaan seperti diburu oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Warga segera membawanya ke puskesmas terdekat. Di sana dokter mengatakan Fadli mengalami semacam trauma psikologis berat. Tapi anehnya, tidak ditemukan cedera parah, meski ia mengaku terjatuh dari lereng dan terguling. Kabar itu sampai ke teman-temannya Rian dan Yugo yang terkejut saat dihubungi polisi melalui dompet Fadli yang ditemukan di jaketnya. Dia beneran naik malam itu? Gumam Yugo saat melihat Fadli terbaring lemah. Rian menatapnya dalam-dalam. Tapi dia nggak ingat kita, nggak ingat apapun tentang pendakian yang membuat mereka merinding. Fadli menyimpan sebuah kantong kecil berisi kembang 7, rupa dan rambut putih, panjang di saku celananya. Padahal Fadli sendiri membenci hal-hal mistis dan tidak pernah membawa barang begitu. Malam harinya, saat Rian menjaganya di kamar rawat, Fadli tiba-tiba duduk tegak sambil berkata, "Kenapa kamu ninggalin aku, Rian?" Wajahnya berubah pucat, matanya menatap kosong ke dinding. Mereka bilang, "Kamu juga pernah ke sana. Kamu nggak sempat balik." Rian membeku. Ia belum pernah cerita pada siapa pun tentang mimpi buruknya semalam setelah Fadli hilang. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan berkabut, dikelilingi orang-orang berjubah merah. Mereka berkata, "Namamu sudah tertulis. Tunggu giliranmu." Kini Fadli seperti hidup dalam 2 dunia. Siang hari ia normal, tenang, meski tanpa ingatan. Tapi setiap malam, ia tidur sambil berbicara dalam bahasa Jawa kuno. Kadang menangis, kadang tertawa pelan. Bahkan pernah suatu malam,
Suster yang bertugas melihat Fadli berdiri di jendela sambil berbisik. Gunung itu belum selesai denganku. Malam ketujuh setelah Fadli ditemukan, langit di atas desa terasa aneh. Bulan tak terlihat. Angin malam membawa aroma dupa dan bunga kenanga. Di rumah sakit, Fadli terbangun tepat pukul 00. Seperti malam-malam sebelumnya, ia duduk di ranjang sambil menatap jendela. Tapi malam itu berbeda. Kali ini ia berdiri dan melangkah keluar kamar. Tanpa suara, tanpa alas kaki. Suster yang sedang memeriksa bangsal kaget saat melihat Fadli berdiri di ujung lorong rumah sakit, menghadap tembok, berdiri tegak, dan berkomat kamit dengan suara berat. Sopo sing wani mlebu ing alas suci, ojo mong nyawang kudu nyembah. Suster memanggil keamanan, tapi saat mereka mendekat, Fadli menoleh dan matanya berubah merah. Tubuhnya gemetar, lalu ambruk. Keesokan harinya, Rian dan Yugo datang menjenguk. Dokter mengatakan Fadli tak hanya kehilangan ingatan, tapi juga mengalami gangguan kepribadian. Tapi Rian tak yakin itu gangguan medis biasa. Gue pernah mimpi, Fadli berdiri di lingkaran api, dikelilingi 3 sosok tinggi berjubah merah. Mereka bilang, dia belum benar-benar kembali. Yugo mengangguk. Mungkin yang balik itu cuma jasadnya. Haris warku. Mereka mencoba berbicara dengan Fadli. Tapi yang mereka temui hanyalah kebingungan. Namaku siapa? Kita kenal? Tanya Fadli pelan, menatap mereka seperti orang asing. Tapi saat Yugo menaruh tangan di bahunya, Fadli mencengkeram pergelangan tangannya kuat, lalu mendesis. Jangan kau bangunkan mereka. Yang tidur di dalam sudah menunggu giliran. Rian dan Yugo kaget, apalagi saat Fadli menunduk, lalu tertawa kecil dengan suara 2 lapis, seolah ada yang lain ikut bicara dari dalam dirinya. Malam harinya, dukun tua dari desa bawah datang. Ia dikenal sebagai orang pintar, yang biasa dimintai pertolongan jika ada yang kerasukan. Ia duduk di depan kamar Fadli dan menaburkan garam di lantai sambil membakar kemenyan. Anak ini sudah dilewati gerbang, tapi yang ikut balik bukan cuma dia. Rian bertanya dengan gugup, maksudnya ada yang ikut masuk ke tubuhnya. Dukun itu mengangguk. Mereka, 3 penjaga gerbang, tak suka ada yang masuk tanpa pamit. Jadi mereka menandai tubuh ini. Sekarang tubuhnya jadi rumah. Bergantian mereka masuk. Satu yang mengawasi, satu yang menunggu, dan satu yang diam. Sampai tiba waktunya. Malam itu, dukun mencoba ritual pemanggilan jiwa. Fadli dibaringkan di atas lantai, dikelilingi dupa dan rajah kuno yang digoreskan di tubuhnya. Saat mantra dibaca, tubuh Fadli menggeliat. Wajahnya berubah, suaranya menjadi dalam dan penuh kemarahan. Kami tidak diusik, dia yang datang, tanpa permisi. Maka tubuh ini adalah milik kami sekarang. Tugas kami belum selesai, masih ada yang harus dia jemput. Dan batu lagi akan naik. Saat bulan gelap kembali, tiba-tiba lampu kamar padam. Angin dingin masuk melalui jendela yang tertutup. Di dinding, bayangan 3 sosok tinggi berjubah merah muncul, perlahan berjalan mengelilingi tubuh Fadli. Dan salah satunya menunjuk Rian. Malam itu berubah menjadi malam paling mencekam bagi semua yang hadir di kamar. Fadli, bayangan 3 sosok berjubah merah tetap berdiri mengelilingi tubuhnya yang berbaring. Tubuh Fadli menggeliat, meronta, lalu perlahan menegang, seperti mayat yang baru diangkat dari tanah basah. Dukun tua masih duduk bersila, tangannya bergetar saat memegang tasbih, dan terus melantunkan doa. Tapi semakin lama, doa itu seperti tak punya kuasa. Udara dalam kamar semakin berat, dinding berkeringat, dan suara tangisan terdengar dari balik langit-langit. Salah satu bayangan berjubah menunjuk langsung ke arah Rian. Mata Rian melebar, tubuhnya mendadak dingin. Kenapa? Aku? Gumamnya lirih. Sosok berjubah itu tak bicara. Tapi dari mulut Fadli yang menganga, suara berat terdengar. Kau yang membuka jalannya. Kau yang mempertanyakan, membahas, dan memperingatkan. Maka kau juga telah memanggil. Fadli tiba-tiba bangkit, tapi bukan bangkit seperti orang sehat. Tubuhnya terangkat perlahan, tanpa menyentuh lantai. Kepalanya menunduk, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar. Rian hampir pingsan, tapi dukun segera berdiri, mengangkat tongkat kayu yang dibalut kain kafan. Kalian hanya bisa masuk jika manusia percaya.
Tapi dia belum sepenuhnya milik kalian. Dukun memukul lantai sekali. Suara dentuman menggema seperti gong besar. Bayangan merah itu goyah. Salah satu dari mereka menghilang lebih dulu. Disusul yang kedua. Tapi yang terakhir menoleh pada Fadli, lalu pada Rian. Kami tak butuh raga. Kami hanya menunggu panggilan berikutnya. Bayangan itu lenyap dalam kabut hitam yang muncul, entah dari mana. Tubuh Fadli ambruk. Semua hening. Phil. 3 hari kemudian, Fadli dirawat di rumah. Ia masih belum bisa mengingat siapapun. Tapi satu hal yang berbeda. Ia sudah tidak bicara dalam tidur. Tidak menatap kosong, tidak kerasukan. Namun, saat Rian menjenguk untuk terakhir kali sebelum kembali ke kampus, Fadli berkata dengan suara pelan, "Mereka datang kalau bulan menghilang." Rian membeku. "Siapa yang datang?" Fadli memandangnya dalam-dalam. "Dan kamu yang bilang, kan? Jangan naik malam suruh, tapi kamu ikut bicara, ikut membahas, ikut percaya. Itu sudah cukup sebagai panggilan." Rian gemetar. Dalam perjalanan pulang ke kosan, ia membuka HP dan mengecek kalender Jawa. Tanggal merah, malam ini adalah malam tilem, bulan gelap. Seminggu setelah itu, Rian dinyatakan hilang saat ikut ekspedisi kampus ke lereng Gunung Wilis. Tak ditemukan jejak. Rekan-rekannya bersumpah ia terakhir terlihat memisahkan diri. Katanya mau mengambil foto matahari terbenam. Tapi dari hasil kamera yang ia bawa, foto terakhir memperlihatkan 3 bayangan berjubah merah berdiri di antara pepohonan. Tak ada jejak berikutnya. Dan di malam-malam satu suro berikutnya, banyak pendaki yang mengaku melihat seorang pemuda berdiri di jalur pendakian, memandangi mereka dalam diam. Wajahnya samar tapi sorot matanya menandakan bahwa ia bukan lagi manusia seutuhnya. Jangan pernah anggap remeh malam satu suro. Kadang yang kita pikir hanya mitos adalah kunci ke gerbang dunia yang tak seharusnya kita buka. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya, karena akan ada lebih banyak kisah nyata dan legenda gaib yang siap mengguncang malam-malammu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati saat kamu bicara soal malam satu suro, karena mereka bisa mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.